Terlalu resah ya. Halo Bang Gipski, welcome. Ini ada tim kata Uzi. Uzi lagi butuh tim kah? Bro apa tuh katanya Bang Ken? Coba ngelamar aja langsung. Ini knalpotnya keras, badannya motornya kecil. Nggak sesuai ya. Itu sama seperti kalian kenalan sama seseorang yang ada di online guys. Kadang nggak sesuai sama apa yang kalian bayangkan ya. Jadi bisa dibilang mungkin bukan salah orangnya juga sih. Lebih salah ke ekspektasi guys. Ekspektasi kalian yang terlalu tinggi. Nah itu ya, buset guys, ini kita game pertama udah menggalau-galau ya kan. Jangan kemarin, kemana katanya? Jungler Atahan kah? Ngopi bro kata Mas Ian. Ngopi, yang belum ngopi, ngopi dulu guys. Mau dibentuk 2 tim guys, spesial guys. Kita coba kenalan dulu nih sama teman-teman yang main. Izin buat casterin, cuman ini ada azan juga. Jadi kalau andaikan suaranya kecil atau mungkin suaranya terpatah-patah ya, ini sebagai bentuk respect buat teman-teman yang memang sedang beribadah teman-teman ya. Oke. Ini Pragon nih dengan Benedetta dan lawan Ciki dengan mencoba untuk memakai lapu-lapu, punya durability yang kuat meskipun platingan akan cukup cepat dilakukan oleh Benedetta, di mana kali ini serangan terjadi mencoba untuk meladeni serangan, bahkan satu ball clamp shot pun berhasil langsung terjadi mengikat arah seorang Fadil yang harus malah berhasil dijadikan sebuah opsi utama. Poin pertama yang berhasil terbuka di tangan seorang MC Siri di sana. Rotasi kini akan dilakukan bersama Fastguard yang kini mulai bermain ke arah top lane, mencoba untuk memberikan pressure ke arah seorang Sign yang kini terlihat sepertinya ada sebuah masalah, harus mencoba untuk bermain dengan aman untuk bisa mengambil ke arah sebuah resbab, dan Fadil mungkin bisa memberikan bantuan dengan lebih dengan hero Parsha yang dia ambil di sana. Dengan satu serangan pun kini terjadi, Fastguard seperti yang akan dikasih kabur, dan poin pertama akan terbuka untuk pasukan dari teman-teman tim merah. Hampir saja poin pertama bisa untuk mereka dapatkan dan mungkin bisa menyamakan sebuah kedudukan, di mana kali ini serangan harus terjadi lagi. Bahkan Petrify Gaming mencoba untuk digunakan, tapi sepertinya menjadi sebuah posisi yang tepat untuk malah membuat N267 pun kini menjadi sebuah opsi utama agar berhasil bisa tersambar langsung dengan efek stun. Dan poin pertama seorang Sign yang ternyata berhasil untuk bisa mengambil. Zatartel pun muncul di area bawah, dan siapakah yang akan berhasil bisa mengambil dengan satu buah Electro-Final Blow yang tadi sempat terjadi, namun Sign malah berhasil untuk bisa mengunci Turtle untuk game yang kali ini dengan Retribution yang berhasil untuk bisa dilakukan, membuat pasukan dari tim lawan pun ternyata harus digagalkan untuk bisa memegang Turtle untuk bisa mereka dapatkan. Dan Zean mencoba memastikan diri agar bisa berhasil selamat dengan Phantom Mission yang berhasil terbuka, dan hampir saja karena lasit dari senang Valdi dengan satu buff Vida Strike-nya yang kini juga masih mencoba untuk membantu pergerakan dari Den yang tadi sempat mencoba untuk bermain-main bersama dengan tadi dari satu ini pemain isinya dari gimana dah pesan Gipski biru ya. Buset, Bang Gipski donet bro. Makasih Bang Gipski, semoga rezekinya lancar selalu. Cuman cara donet nggak gitu gak sih bro? Kebolak itu bro, kebolak bang. Jadi di sini yang belum tahu cara donet dan malah terbolak-bolak guys. Bujet. Bang Gipski di sini slotnya ada 14 ya. Oke guys, kita coba back to in game kembali. Thank you yang udah laporan teman-teman. Free bisa dari spin. Ternyata mereka nggak pakai sesosok marksman teman-teman. Mereka coba untuk kuasain lane dengan hero fighter ya, dimana kini satu ball full beres yang bisa terbuka dari N267 harus malah membuat dirinya lagi dan lagi harus tertumbangkan. Cukup solid ya permainan dari Jack dan juga seorang Den, meskipun Jack pun juga malah harus terkena eliminasi untuk pertama kalinya di game yang kali ini. Di saat kini serang Ciki masih menunggu lagi serangan-serangan yang mungkin bakal terbuka. Namun terlihat pengambilan ke arah satu bot lomang sempat mencoba untuk diamankan oleh serang Zean, dimana kini Phantom Mission pun digunakan untuk bisa mengejar. Saya dalam bahaya dengan darah tipis, gagal untuk berhasil bisa selamat. Poin samban pun terjadi, mana Turtle pun mulai muncul di bagian top lane. Akan menjadi bumerang yang cukup berbahaya juga buat pasukan dari tim biru jika malam mereka harus kehilangan sesosok jungle mereka, dimana Ciki mengambil poin untuk yang pertama kalinya. Hilang sudah, kesempatan bisa bertahan lebih lama, Paragon pun tumbang.
Dengan wave ini juga dijalankan. Chiki mencoba untuk memberikan kebantuan, di mana sebuah lompatan tadi sempat terjadi. Bahkan MC Zero berhasil untuk membuka poin tambahannya lagi dengan pemaksimalan sebuah payung yang berhasil lemparkan dan punya damage yang begitu besar. Menjadi masalah untuk pasukan dari tim merah yang kini harus malah kehilangan ya sosok mid laner mereka lagi. Dan tentunya untuk Tarta kali ini akan berhasil bisa diambil buat pasukan dari tim biru. Zean berhasil menggunakan bahkan satu buah retributionnya dengan cukup aman untuk bisa mengambil turtle di game yang sekarang. Dan tentunya ini bukan hanya sekedar turtle ya, tapi juga peluang untuk bisa menguasai network atau mungkin gold. Karena terlihat di game yang kali juga ada teman-teman dari negara yang mulai tertinggal. Mana Vida Strike tadi sempat terbuka, masih terlalu dekat. Ada mencoba untuk mencari jarak aman untuk bisa memberikan beberapa serangan, tapi malah menjadi pilihankah untuk berhasil ditumbangkan di tangan. Ada serang Zean, belum mulai dengan full beres yang kini juga terbuka dengan cukup manis. Ada beberapa poin kill yang terjadi, 3 orang pemain pun ternyata tumbang dan hanya misalkan 2 orang pemain yang kini harus bertahan tentunya untuk bisa menjaga turretnya agar masih bisa survive di game yang kali ini. Sayangnya kita lihat ada beberapa lagi poin kill yang berhasil terjadi satu persatu. Pasukan dari tim merah bertumbang untuk game yang kali dan akan menjadi masalah besar karena tentunya teman-teman dari tim biru akan mulai mencoba untuk mungkin ngamanin perfect turtle mereka ya. Nggak bisa ya. Ternyata ada tadi satu turtle. Kayaknya turtle pertama tadi ya. Diambil sign di mana retribution yang sangat matang bisa untuk dia tunjukkan, tapi bakal menjadi perseteruan yang menurutku sih bakal luar biasa juga nih ya dari kedua jungler untuk bisa merebut turtle yang ketiga. Siapa yang akan berhasil bisa dapatkan? Pascal mulai melompat, tapi ada sebuah gangguan. Bahkan Vida Strike tadi sempat mencoba atau menjegal. Kemudian serang Pascal yang gagal untuk bisa memberikan lompatan dengan cukup rapi. Nah kali ini sebuah recall terjadi. Fadil mencoba untuk balik lagi dan Den yang dipersiapkan untuk bermain ke bagian tengah mencoba untuk melakukan beberapa platingan, namun ada sebuah pressure yang juga terjadi dengan adanya seorang Zean yang seperti nggak bisa dikasih mudah untuk bisa mengambil karena buff. Nah kali juga ada sebuah pertaruhan, ada seorang Paragon mencoba untuk menjadi sebuah pemain yang ada di garda depan dan malah hilang duluan. Dimana sebuah lompatan pun juga gagal untuk bisa membuat serang Zean pun diamankan, menjadi masalah. Dan sayangnya Enzur pun masih belum mencoba untuk balik, dimana tadi ada sebuah flank shot yang ternyata juga cukup ready ia gunakan. 2 poin coba didapatkan dan 3 orang pemain pun tersisa. Ini akan menjadi masalah besar apalagi dengan masih adanya team fight yang terjadi dari teman-teman tim biru ya, memperkokoh kedudukan mereka. Dan tentunya ini akan menjadi peluang juga yang cukup besar untuk bisa ngambil turtle yang ketiga nih ya untuk pasukan dari tim biru. Turtle kedua mereka dan turtle ketiga yang ada di Land of Dawn guys. Apakah bisa diambil dengan mudah di saat objektif malah menjadi pilihan utama untuk pasukan dari tim biru dengan satu lagi permainan platingan yang harus dikuasai oleh teman-teman dari tim merah ya, yang kini juga bakal mulai mencoba untuk melakukan sebuah penyergapan, berhasil untuk mengambil dan sign membuktikan kualitas retributionnya cukup ready. Bahkan sepertinya Zean harus gagal melakukan pengambilan dengan retribution yang sudah terbuka. Bahkan Fasgar kini mencoba untuk memilih kabur, namun sayang gagal untuk bisa menyelamatkan N267. Namun Den menjadi korban keganasan bersama dengan Chiki yang juga harus tersambar dengan momen double kill. MC Zero mencoba untuk membuka beberapa platingan, di mana pengambilan ke arah purple juga seperti ini akan mulai terjadi di tangan dari pasukan teman-teman tim biru ya. Mencuri memang tidak akan membuat gold dari pasukan tim biru langsung unggul, tapi ini akan menjadi salah satu faktor pendukung ya untuk pasukan dari tim merah. Semakin kesulitan untuk bisa mengejar ketinggalan gold yang ada. Dan tentunya kesempatan ini juga cukup lebar untuk bisa nantinya mengambil Karl Lord yang ada di arah atas sana ya. Revenge lagi open member baru karena kita... Wah emang iya? No kita. Padahal kita ya bagus juga gak sih guys? Kita dengan roll roam bisa, XP bisa ya. Semuanya bisa ya. Yang gak bisa mencintai dia aja ya. Gengsi kan kini akan terjadi. Karaglu yang masih berusaha untuk kabur, mencoba menghindari pertarungan yang semakin memanas. Meskipun ini juga akan menjadi salah satu pilihan yang apakah cukup bijak ya, mengingat bentar lagi ada sebuah Lord yang akan muncul dari area top lane ya.
bisa menjadi sebenarnya peluang untuk melakukan eliminasi ke arah beberapa pemain duluan dari teman-teman tim biru dan akan memperkokoh ya sebuah kesempatan dari pasukan teman-teman tim merah untuk membalas atau melakukan cidukan langsung entah gimana pun caranya. Namun speed push ini malah menjadi opsi utama yang seperti yang mereka akan coba untuk lakukan. Jack bermain di arah top lane cukup jauh kali ini, namun ada sebuah serangan yang mulai dilakukan di mana N masih berusaha untuk kabur, tapi Zean terluka. Poin tambahan lagi dan lagi terjadi, bahkan flame shot. Hampir saya memastikan seorang Sign pun terkena tumpangan. Masih berusaha untuk mencoba kabur. Dan sayangnya ada targeting lainnya yang seperti ini akan mencoba untuk diamankan langsung. Din berhasil terkena eliminasi, bahkan full beres, memantapkan diri untuk bisa mengunci karena sebuah double kill. Tapi lihat ada Breveter dan juga satu buah tembakan yang terjadi dari seorang Shine yang juga kini mencoba memastikan bahwa sepertinya ada N267 berhasil untuk bisa ditumbangkan. Beberapa wave minion mulai dijalankan. Ini akan menjadi pertanda apakah akan menjadi awal bangkitnya untuk teman-teman dari tim merah untuk game yang kali ini teman-teman ya. Halo Bang Kes, ada gak? Tadi ada. Dan juga beberapa serangan yang masih terjadi. MC Zero bahkan berhasil mengunci sebuah legendary. Sementara game terjadi dengan proyeknya teman-teman dari tim biru yang mulai coba ya lakukan beberapa serangan-serangan yang lebih agresif untuk bisa membawa kemenangan dengan lebih cepat. N267 juga terlihat di game kali ini udah berhasil ngebuka 3 poin kill. 4 kali tumbang memang bisa menjadi perhatian mungkin, entah buat win Winter Crown atau mungkin item yang bisa membuat biarnya lebih aman seperti Immortality ya. Ini bisa menjadi salah satu peluang juga untuk N267, dimana nantinya mungkin bisa menjadi salah satu yang akan bersinar ya untuk bisa memenangkan cara game. Dimana kini beberapa inisiasi kembali terbuka, bahkan Zean membuka Throne Cross-nya. Serangan kini untuk bisa mendapatkan seorang Sin akankah berhasil terbuka. Dengan pertahanan yang ada dari teman-teman tim merah, kita lihat defense-nya masih begitu kuat. Mereka harus mengatur dan memancing ya teman-teman dari tim biru untuk bisa masuk dalam jebakan mereka. Tapi sepertinya ini malah satu orang pemain tumbang di tangan dari pasukan tim merah. Beres pun terjadi, mengikat langsung serang Ciki. Dimana dia nggak berhasil kabur dan poin kill diciptakan lagi. Bahkan Fan Vision dan juga sebuah terus tadi sempat mencoba untuk menyambar ke arah member dari pasukan tim merah. Hasilnya masih nihil, tapi setidaknya perlahan tapi pasti teman-teman dari tim biru mencoba untuk memanfaatkan momen ya agar bisa mendapatkan beberapa turret lain untuk pasukan dari teman-teman tim biru ya. Mana speed push juga dilakukan lagi di tangan dari Jack. Mulai bermain-main di arah bawah, memanfaatkan positioning dari pasukan tim biru yang sepertinya lagi nggak siap ya. Namun seperti ada satu pemain utusan yang akan mereka coba untuk bawa. Apakah bisa untuk menahan yang dengan begitu cepat? Yang Paragon yang ini mulai melakukan beberapa clearance, tapi ada sebuah serangan terjadi. HB terbuka, Paragon dalam bahaya, Petrify dan juga sebuah terfinal buat ternyata nggak bisa untuk membuat Jack pun berhasil selamat. Poin lagi dan lagi berhasil diciptakan tangan Jack, dimana kali ini ada Fadil yang juga mulai melakukan beberapa lagi pancingan. Menjadi pemain yang juga kini bakal bersiap untuk melakukan Vida Strike dan zoning agar lordnya bisa diamankan. Sementara Fadil pun berhasil untuk membuka point shield juga tambahan. Pastikan seorang Zean ini mencoba untuk kabur ya. Sayangnya Fadil harus terluka. Dan kini ada satu lagi penculikan yang berhasil bisa terjadi di sana. Sementara penyerangan masih juga terbuka khususnya di bagian top lane. Cuman kayaknya pasukan dari teman-teman tim merah nggak mau coba untuk memancing lebih jauh lagi. Ya, penjagaan dengan yang cukup ketat terjadi dari pasukan tim biru ya. Coba memastikan sepertinya pengambilan Carlord bisa untuk mereka dapatkan ya teman-teman ya. Dengan Crusade Helmet menjadi item lainnya yang ternyata Dan udah berhasil untuk bisa amankan ya. Mencoba untuk menzoning dan menjaga area-area yang bisa membuat biru dalam bahaya nih ya. Wih, sini katanya ini lagi di ban Kanera, jadi makanya level ini ya.
Malefic Roar nih ya udah menjadi pilihan dari Paragon. Bakal bisa menambah damage. Dan akankah Den menjadi targeting utama di saat positioning memang terlalu jauh. Pasukan dari teman-teman tim merah lebih berfokus untuk bisa menjaga pilihan-pilihan mereka ya. Merah sudah bikin emosi ya hari-hari. Iya makanya hari-hari cuma nggak apa-apa guys. Jack liuk-liuk mencoba untuk menari-nari dan mencoba memanfaatkan posisi meskipun akhirnya kini harus terkena eliminasi. Dia mendapatkan poin kill, triple chat dengan dukungan yang ada. Geng-gengan pun berhasil juga terbuka. Namun kini seorang Paragon dalam bahaya, berhasil bertahan dengan darah sekarat dan mencoba untuk kabur. Dimana Paragon pun mencoba untuk meliuk-liuk kembali dan mencoba untuk melakukan diri agar bisa terhindar dari beberapa pemain yang mencoba mendekat karena dirinya. Namun sayangnya hilang sudah kesempatan tersebut dan kita akan lihat bagaimana pengambilan Karl Lord yang akan bisa diamankan untuk pasukan dari merah yang ada di area atas sana ya. Ada beberapa wave minion yang juga bakal masuk dan ini akan menjadi notice buat teman-teman dari tim merah untuk bisa lebih berhati-hati lagi menjaga tempat mereka. Dan ntar kita lihat ada Zean yang berhasil membuka double kill. Ini adalah sebuah momen dimana triple kill pun berhasil bisa dia buka. Namun sayangnya harus malah tumbang dulu dan satu buff flame shot. Gagal untuk bisa mengenai member dari pasukan tim merah yang ternyata masih berhasil bisa kabur. Berhasil survive dengan darah yang memang tadi masih sebenarnya cukup banyak ya. Ini akan menjadi kesempatan yang juga cukup baik harusnya bisa dimanfaatkan buat teman-teman dari biru ya. Yang pengambilan Karl Lord yang ini akan mencoba untuk mereka lakukan. Mereka di sana. Setup yang kini bakal terbuka. Bisa muncul Lord yang pertama. Lord pertama yang kini akan berhasil bisa diamankan. Yang berhasil terbuka untuk game kali ini. Nggak lab-lab ikut demo kata. Enggak ikut demo guys. Ikut Master Chef. Enggak. Itu lebih jauh ya. Wave yang kini kembali akan mencoba untuk di plating. Khususnya di bagian bottom lane ada Paragon yang mencoba untuk menjalankan lagi beberapa clearance. Ciki terlihat juga kini harus berhati-hati, harus memantapkan posisi dia karena menjadi salah satu pemain yang bakal menjadi inisiator ya. Dimana kini harus menggunakan satu buff flicker untuk bisa selamat. Mencoba untuk melakukan recall-recallnya, namun Fastguard akan menyambutkan langsung dengan sebuah lompatan. Dimana terfinal blow mencoba menjegal terlebih dahulu serang Ciki. Hilang langsung. Poin pun terjadi, mana full bears pun juga mencoba untuk dibuka. Dan Den terlihat nggak cukup siap meskipun ada sebuah glendotan yang mungkin bisa membuat Den pun melakukan sebuah buying time. Dan sayangnya MC Shield pun harus berhasil ditumbangkan. Sementara dengan 3 lawan 3 malah mencari keuntungan untuk pasukan tim merah karena mereka berhasil untuk bisa mengisi darah tenaga mereka. Dan malah membuat pasukan darah tim biru pun kini harus berbalik ditekan. Karena 2 orang pemain tersisa, Vida Strike pun digunakan. Fadil cosplay Sans dengan begitu baik untuk bisa melap langsung seorang pemain yang tadi berhasil untuk digagalkan pulang ke arah belakang dan membuat kini seorang Paragon pun harus sendirian dan berada di arah topen sana. Terima kasih Zanen, buset guys dikasih love orange ya. Keinginan pun terjadi dengan darah tipisnya, immortality pun hilang dan one last hit pun juga berhasil terbuka. Sign mendapatkan poin ke-10-nya. Dimana ada beberapa platingan yang harus dibuka lagi ternyata di bagian atas sana. Ada beberapa buff yang akan mencoba untuk ternyata pasukan dari teman-teman tim merah untuk dapatkan terlebih dahulu. Dan kita lihat dari teman-teman tim biru yang kini tersisa 3 orang pemain khususnya di bagian tengah. Apakah ada war yang masih bakal terbuka, di mana pengambilan ke arah sebuah purple akan malah milik jadi seorang Zean, di mana N267 sebenarnya juga membutuhkan buff sih untuk bisa dirinya lebih jadi juga guys, apalagi dengan posisi di mana udah tertumbangkan sebanyak 8 kali ya. Malah menjadi kapilan utama untuk tersambar langsung dengan sebuah serangan dari seorang Den. Coba untuk memberikan pressure dengan bahkan kini maksudnya Jack malah membuat masalah. Travel Gaming ternyata membuka sebuah point kill tambahan, di mana Brave Fighter pun juga harus melukai seorang MC Shield yang kini masih mencoba untuk berjuang agar berhasil selamat, namun malah kini berhasil untuk bisa diamankan. Dan 2 orang pemain kini harus mencoba untuk berjuang
Lakukan penahanan karena Lord yang bakal mulai muncul di area bawah semua ini. Kita lihat untuk kali ini Bapak Lord tercinta udah mulai muncul di area bawah. Dan apakah pasukan dari teman-teman tim merah bisa untuk langsung melakukan pengambilan ke arah Lordnya ya, dengan defense yang juga harus mereka persiapkan. Karena teman-teman dari tim biru juga punya kekeluasan ya untuk bisa ngambil landing jauh mungkin, atau mungkin bakal lebih fokus ke arah Lord yang harus mereka perebutkan di game yang kali ini. Kita pengambil Lord akankah terbuka, di mana Fastguard pun mulai dikejar. Untungnya masih mencoba survive, namun Vida Strike pun berhasil untuk memecahkan langsung sebuah immortality dari dirinya. Wah, udah nggak punya immortality agak sulit juga ya. Mana pengambil karena beberapa buff pun juga masih kini dilakukan oleh teman-teman dari tim merah ya. Ini kayaknya udah punya damage yang dalam juga nih guys, teman-teman dari tim merah guys. Ya, kayaknya udah kelop juga nih. Mereka akan mencoba untuk masih punya pengambil Lord yang bisa untuk mereka amankan ya. Karena sayangnya ada satu lagi pertempuran dan Sign terlihat nggak cukup siap sepertinya untuk bisa menerima serangan ya. Menjadi peluang untuk malah ini berhasil ditumbangkan. Dan kita lihat pengambilan Lord di bagian bottom lane ini akankah berhasil bisa terjadi. Iki lompatan sudah pun terbuka karena Stripan yang berhasil membuat posisi dari pasukan tim biru pun unggul kembali. Dengan segala pemain yang kini harus mencoba untuk berhati-hati karena flame shot nyasar mungkin bakal terjadi. Namun kali ini satu pemain dari pasukan tim merah harus berhasil ditumbangkan duluan dan beberapa wave minion ya. Dia bakal mulai masuk, mencoba untuk ke bagian tengah. Baku mau main di match 2. Passwordnya apa Mas Adhan? Ada passwordnya guys, coba guys tanya dulu guys sama Bang Kluster guys. Katanya kalau kalian tahu passwordnya langsung main nanti. Betul Adhan. Bakal mulai masuk dan akan menjadi kendala meskipun defense yang masih begitu ketat dari teman-teman tim merah. Menggagalkan inisiasi yang akan dilakukan oleh pasukan tim biru, bahkan mereka berhasil juga menculik ke arah pemain. Satu pemain ditumbangkan, defense pun masih terbuka dengan 3 base turret yang ternyata udah jebol ya. Bisakah membuat mereka masih bisa mempertahankan turret yang tersisa ya di area belakang sana. Ini kenapa L5 ini bejir? L5 guys. L5 kah? Yang beberapa defense yang masih cukup ketat dari teman-teman tim merah membuat pasukan dari tim biru pun nggak bisa terlalu jauh ya untuk bisa membuka pertarungannya di bagian depan sana. Mereka sedang menunggu, mencari momen tepat untuk bisa ngambil Lord dan juga tentunya Purple ya, yang akan membuat pasukan dari tim merah mungkin bakal dimiskinkan nih teman-teman ya. Light dan menjadi pilihan juga dari seorang Masgard ya. Sebentar kita lihat pertarungan di bagian atas berhasil membuka satu mega kill. Fadil membuka opsi pengambilan ke 10-nya untuk game kali, tapi Fadil harus berhati-hati. Posisi nggak cukup baik, harus membuat dirinya pun mengatur momen yang juga baik. Dimana Fazga tadi mencoba untuk melompat dan sambutan sebuah Vida Strike tadi juga sempat terbuka. Namun malah kini menjadi pilihan untuk seorang Dragon untuk bisa berhasil menumbangkan ke arah pemain di depan sana. Namun sayangnya masih gagal dilakukan dengan mudah dan teman-teman dari tim merah ya masih mencoba untuk menggesek-gesek teman-teman dari tim biru yang berada di area belakang sana, mencari tempat di mana pengambilan ke arah Lord bisa mungkin mereka lakukan dengan sebuah kontes terlebih dahulu ya. Ya dengan Fastguard yang juga udah mulai memasuki arena Land of Dawn. Apakah pertarungan bakal mulai terjadi dan beberapa pemain ini akan mencoba untuk bersiap, mencoba untuk mengunci Lord yang kini berada di area atas sana. Berhasil didapatkan Lord ketiga yang akan mencoba diperebutkan, tapi Sai menunjukkan retribution cukup matang, bahkan kini juga harus memecahkan langsung beberapa serangan dari pasukan teman-teman tim biru. Dan satu Oracle ternyata udah berhasil juga kah diamankan tadi. Oh, lebih ke arah Blood of Despair dan Rose Gold kalau kita lihat isiannya.
Dengan tentunya ada beberapa pemain yang kini bakal mulai ke areanya masing-masing, menjaga dengan sangat ketat, mengawal juga dengan baik. Sayangnya nggak bisa berlangsung dengan lama. Poin tambahan dari teman-teman tim biru harus terbuka. So, di bagian atas, pengambilan ke arah Lord yang udah berhasil teman-teman dari tim merah lakukan. Akan menuju langsung ke arah base yang ada di arah dalam. Apakah berhasil langsung membuat pasukan dari teman-teman tim merah mengamankan ke arah kemenangan untuk game yang pertama. Satu sambaran serangan tadi sempat terjadi. MC Zero harus berhati-hati, tapi turret lain berhasil dihancurkan kali ini. Serang Ciki berhasil bisa menambah turret yang kini bakal lebih memperkuat lagi teman-teman dari tim merah yang berhasil mengunci 5 turret ternyata untuk game sekarang. Bahkan Lordnya udah berhasil menghancurkan, kini bakal masuk ke arah dalam. Apakah berhasil membuat base-nya pun langsung dihancurkan, tapi dengan tipisnya darah yang tersisa. Ini juga jadi warning buat teman-teman dari tim biru yang harus ya menahan dua turret terakhir yang ada di bagian tengah dan juga di area bawah sana. Bisakah untuk dilakukan defense dan permainan disiplin juga harus terjadi buat teman-teman dari tim merah ya. Pas di band left sebelah chatnya isinya kayak gini katanya. Iya makanya jangan spawn coba. Dan pertarungan tambahan, Zian melakukan beberapa inisiasi. Future yang tadi sempat di combo, tapi lihat ada Slime Zero yang mencoba juga melakukan beberapa serangan dengan sebuah cable-nya. Cable yang cukup diusahakan dengan cukup baik. Tapi untuk kali ini masih ada pertarungan lagi yang akankah mulai terjadi. Belum ada pertarungan yang bisa dilakukan lagi teman-teman dari tim biru dan merah. Kini harus melakukan serangan lagi di area bawah kali ini. Lihat Lord yang ada di arah bottom lane. Lord keempat ya ini ya, yang seperti akan mulai mencoba untuk diperebutkan. Siapakah yang akan berhasil bisa ambil ya yang kontes yang bakal terbuka. Wah, ini kedua tim bakal mulai mempersiapkan ya sebuah pengambilan Lord yang bakalkah bisa untuk dilakukan dengan begitu baik. Dan ada beberapa inisiasi terjadi. Jack mencoba melawan serang Zian kali ini, tapi dengan 1000 bayangan yang dilakukan membuat Zian ternyata berhasil untuk memenangkan sebuah balance situation yang membuat kini pasukan dari tim merah tanpa sesosok god laner yang harusnya ya damage yang cukup kuat. Namun lihat juga lateral final blow yang juga berhasil terjadi di arah bottom lane. Seorang Paragon mencoba menggiring seorang Den untuk bisa terkontaminasi, tapi ternyata masih cukup kuat untuk bisa bertahan. Bahkan kini serangan terjadi karena seorang Zian yang sepertinya harus juga kehilangan sebuah immortality dan berhasil survive dengan darah yang begitu tipis. Mereka pun kali ini sedang terbuka, mana Den juga harus mencoba menggunakan satu buah flickernya, dan Firas pun tadi juga sempat mencoba gunakan. Cuma malah menjadi sasaran kau untuk pasukan dari tim biru untuk bisa memberikan satu lagi tumbangan, di mana Den pun juga kini dalam ancaman. Immortality hilang dan sebuah samparan dan serang Fastguard memastikan Den harus tertumbangkan. Dan kini dua orang pemain tersisa akan semakin sulit lagi buat teman-teman dari tim merah. Jadi bakal harus mencoba untuk bertahan, mencoba untuk melakukan pertahanan. Namun ada beberapa serangan yang berhasil malah membuat mereka pun kehilangan lagi membernya. Dan langsung menuju ke arah beast. Dan menjadi momen kemenangan langsung yang ternyata berhasil langsung terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim biru ya. Di game kali ini kemenangan yang berhasil ternyata terbuka dengan baik ya teman-teman ya. Buat game yang kali ini teman-teman, game yang berhasil dimenangkan untuk pasukan dari teman-teman tim biru nih guys. Oke, ini momen end game yang tadi sempat terbuka, dimana beberapa video lain ya. Boleh nggak?
Kita kasih lihat dulu ya video yang terbaik dari kedua tim yang sedang bermain untuk match yang pertama, guys. Reverse bolt ya. Ternyata waktu gamenya lumayan lama juga, guys. 28 menit guys. Gak ada momen lain ya. 28 menit lebih sih. Sing jadi asing. Waduh, hubunganmu sama dia ya. Gigi kata Kuroba, tangan gue keram, pance oleng katanya. Seru, hore selesai. Satu lagi simpan, baterai habis kata Ciki. Boleh Ciki. Thank you Cik. Ini yang dikejar ya. Coba untuk survive dan kita lihat malah ada permainan yang bisa untuk dimanfaatkan oleh seorang Zean ya. Dengan 4000 dari Samuan. Pesan, ikut lagi tapi gold 289.427.773. Boleh gold katanya. Siap. Thank you. Samuan ya, Mas Samuan. Itu beda ya masnya ya. Masnya beda itu bang, kalau itu bang. Kita kasih lihat 5 aja lah guys, 5 terbaik mungkin ya. Banyak juga guys highlightnya guys. Highlightnya terlalu banyak bro. Nah, ini ya. Tuh langsung dikepung guys. Gimana guys, nggak hilang guys. Dikepung gitu gimana nggak hilang bro. Ini momen tadi endgame-nya ya. Upload di YouTube cepet ya. Iya langsung ku upload sih Ciki. Biasanya kebanyakan oleng. Kenapa komennya gini semua? Kenapa emang komennya? No, komennya error kah atau gimana guys? Marken komennya gini semua. Kita upload. Marken komennya gini semua. Jangan spam ya. Marken komennya gini semua. Saling kapi mat. Nih 37. Keseringan gonta ganti item ampe gold berbeda habis. 39 200 pertandingan. Marken komennya gini semua. Detik ya. Komenan ada orang hampir stres. full emas dan Iya Jack betul, yang jangan dapetin spam. MVP dengan silver dari seorang Ciki ya. Sementara kalau kita lihat dari @RVG area Rora kanan sahabatan ada silver asli. dan juga coklat terjadi Jack ya. Milmi isnya Dengan banyak 3 emas oleng. Ada Fastguard yang mendapatkan MVP, Zean dapat The emas Zean bersama Lens dengan digebukin MC monyet. sebelumnya.